Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Firmansyah, NPM 1111201042. Saya dari kelas A1 di S1 Manajemen, mata kuliah dari kelompok 5 mata kuliah Teknopreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramdhani Fadil Sulaiman, NPM 1111201055 dari kelompok 5 mata kuliah Teknopreneur, kelas A1 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Dendi Septiana, NPM saya 1111201156. Saya dari kelas A1 S1 Manajemen. Saya dari kelompok 5 mata kuliah Teknopreneur. Terima kasih. Untuk kalian yang belum tahu, churros sejenis makanan apa? Churro atau churros merupakan makanan tradisional di Spanyol dan Portugal yang aslinya berasal dari Filipina dan Ibero-Amerika. Banyak orang menyebut churros sebagai donat ala Spanyol karena teksturnya lembut seperti donat. Bedanya, bagian luruh churros cenderung lebih renyah. Banyak orang berbondong-bondong membangun sebuah usaha, tak lain tak bukan karena ingin menghasilkan karya dan meraup banyak keuntungan untuk masa depan. Meskipun begitu, perlu disadari bahwa keuntungan dan manfaat investasi dari bisnis yang dibangun tak bisa begitu saja dinikmati. Diperlukan usaha ekstra dalam hal berproses untuk bisa memperoleh hasil yang diharapkan. Karena itu, diperlukan adanya identifikasi potensi pasar agar sebuah produk yang diluncurkan dalam memberikan respon positif di tengah-tengah konsumen. Tanpa mengetahui kondisi pasar, seorang pengusaha tidak akan memiliki arah yang jelas dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Produk yang dijual juga umumnya hanya berdasarkan ide tanpa bukti nyata sebagai kebutuhan konsumen. Data yang diperlukan untuk analisa pasar. Yang ke-1 adalah data dari konsumen serta kemampuan para pelaku usaha untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Dan yang kedua adalah data penawaran dan perkiraan kecenderungan dari sebuah barang di masa depan. Yang ketiga adalah struktur persaingan dan para pelaku usaha. Yang keempat, tingkah laku, motivasi, kebiasaan, dan preferensi konsumen. Dan yang kelima, pemilihan marketing yang akan dilakukan dan pemilihan barang yang akan diperjualbelikan. Dan sumber data yang diperolehnya adalah yang ke-1, laporan sensus penduduk Indonesia. Yang kedua, buku statistik Indonesia dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Dan yang ketiga adalah laporan penelitian dari lembaga penelitian. Manfaat mengintegrasikan data bagi bisnis churros. Yang ke-1 adalah mengurangi risiko data yang tidak akurat, yaitu integrasi data dapat meningkatkan efisiensi dalam operasional bisnis. Data yang terintegrasikan dengan baik akan mempermudah dalam akses data dengan lengkap untuk analisis menyeluruh dan acuan dalam menilai proses produksi, pemasaran, dan sebagainya. Selain itu, teknologi integrasi data akan memudahkan bisnis churros dalam mengurangi risiko data yang tidak akurat, sebab semua data yang tersimpan telah terintegrasi dengan baik dan dapat diakses secara real time. Dan yang kedua, memahami pelanggan. Dengan memahami pelanggan, pembisnis churros bisa lebih mudah dalam menyediakan produk dan kebutuhan mereka. Selain itu, pembisnis churros pun akan lebih mudah meminimalisir komplain dari para pelanggan. Dan yang ketiga, strategi marketing yang efektif. Bisnis yang terintegrasi akan sangat memudahkan bisnis churros dalam membangun strategi marketing yang efektif, sehingga bisa menjangkau setiap konsumen sesuai dengan segmen pasarnya. Penerapan strategi yang tepat dapat mengurangi berbagai risiko dalam bisnis yang dijalankan, seperti misalnya risiko penyusutan pangsa pasar karena hubungan dengan para konsumen telah terbangun sebelumnya. Mulanya adalah data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk verbal, lisan, dan kata, bukan dalam bentuk angka. Sedangkan data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Integrasi data merupakan proses mengombinasikan dua atau lebih data agar mempermudah dalam
berbagai analisis dalam rangka mendukung manajemen informasi di dalam sebuah lingkungan. Dalam dunia bisnis, sangat banyak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan informasi pelanggan dari setiap transaksi. Berbagai informasi tersebut nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk menentukan strategi yang tepat bagi bisnis yang dijalankan. Untuk dapat bersaing dalam industri kuliner saat ini, kreativitas serta keunggulan produk dan usaha diperlukan agar dapat bersaing dan bertahan dalam kondisi yang tidak pasti.